Seri Orang Kudus ke-38. Santo Anterus, Paus dan Martir. Saya, Anterus. Orang mengenal saya sebagai Anterus atau Paus Santo Anterus. Saya adalah Paus Gereja ke-19, yang menggantikan Paus Santo Pontianus yang turun tahta. Saya menjabat sebagai Paus hanya selama 43 hari, masa jabatan Paus tersingkat setelah Paus Urbanus ke-7, yang menjadi Paus selama 13 hari, dan meninggal sebelum konsekrasi resminya. Begini kisah saya lahir pada tahun 180 di Petilia Policastro, Calabria, Italia, dan diberi nama Anterus. Ayah saya bernama Romulus, dan berasal dari Yunani. Saya menghabiskan tahun-tahun awal hidup saya sebagai budak belian, yang kemudian dibebaskan. Hal ini menjelaskan mengapa sewaktu lahir saya diberi nama Anterus. Saya naik ke tahta Paus bukan karena Paus pendahulu saya meninggal dunia. Saat itu pendahulu saya yakni, Paus Santo Pontianus yang telah mengendalikan gereja selama lebih dari 5 tahun, ditangkap dan diasingkan oleh Kaisar Maximinus ke-1, Kaisar Romawi yang bertahta dari tahun 235 sampai 238. Paus Santo Pontianus menghabiskan hari-hari terakhirnya di pengasingan, dengan bekerja keras di pertambangan di Sardinia. Mengetahui apa yang menantinya, Paus Santo Pontianus memutuskan untuk turun dari tahta kepausan, pada tanggal 28 September tahun 235. Ia berharap, pengunduran dirinya akan memudahkan gereja dalam memilih paus baru. Sesuai dengan instruksinya, segera para imam di Roma berkumpul untuk memilih paus baru. Akhirnya, saya terpilih sebagai paus yang baru, paus ke-19 dalam sejarah gereja Katolik. Saya resmi menjadi paus pada tanggal 21 November tahun 235, kurang dari 2 bulan setelah Paus Santo Pontianus turun tahta. Penganiayaan terhadap umat Kristiani terus terjadi selama saya menjabat sebagai paus, dan banyak orang Kristen yang menjadi martir pada saat itu. Sebagai paus, saya mulai mengumpulkan dokumen yang disebut Kisah Para Martir. Dokumen-dokumen ini berisi tentang kesaksian dari para saksi yang melihat langsung kemartiran paus dan individu lainnya. Saya bekerja bersama beberapa orang untuk mengumpulkan sebanyak mungkin dokumen asli tentang kisah para martir. Saya menunjuk beberapa notaris, dan menugaskan mereka untuk mencari dokumen-dokumen asli tersebut, untuk kemudian menyimpannya dengan aman sebelum dikirimkan kepada saya. Dan semua dokumen yang kami temukan tersebut, saya perintahkan untuk dikirim ke gereja Roma, untuk disimpan di arsip. Saya terus bekerja dengan para notaris, dengan harapan dapat mengamankan cerita dan laporan tersebut di masa depan, sebagai sebuah warisan bagi gereja. Saya pun tidak lepas dari kekejaman Kaisar. Selain karena saya seorang paus, saya ditangkap terkait kegiatan saya mengumpulkan dokumen-dokumen kisah para martir tersebut. Saya dihukum mati oleh Kaisar Maximinus ke-1, dan wafat sebagai martir pada tanggal 3 Januari tahun 236. Lalu saya dikuburkan di katakombe Santo Calixtus di Roma. Meskipun gereja berencana menguburkan Paus Santo Pontianus yang telah meninggal di katakombe Santo Calixtus, namun jenazahnya belum juga kembali ke Roma, sebelum saya meninggal. Akhirnya saya menjadi paus pertama yang dimakamkan di sana. Setelahnya, katakombe Santo Calixtus menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi beberapa paus. Saya memang memerintah sebagai paus hanya selama 43 hari, namun saya sempat mengangkat seorang uskup, dan menempatkannya di sebuah keuskupan baru yang saya dirikan, di kota Fendi, dekat Lazio, Italia. Kultus saya sebagai orang kudus terus berlanjut dalam tradisi gereja Katolik Roma yang dirayakan setiap tanggal 3 Januari dan gereja Ortodoks Rusia yang dirayakan setiap tanggal 18 Agustus setiap tahunnya. Santo Anterus, doakanlah kami.